Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program One on One dan saya masih bersama dengan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani di studio hari ini. Bapak, tadi kita di segmen sebelumnya bicara mengenai tadi ya PR atau pekerjaan rumah tugas selanjutnya dari PSSI. Ya. Tapi kalau kata Bapak tadi KLB PSSI ini dipercepat karena adanya tragedi Kanjuruhan Malang Jawa Timur, mungkin kita akan sedikit geser ke topik itu ya Pak ya. Soalnya ini tragedi yang menjadi luka. Ini luka paling berat, luka yang paling apa ya katakanlah ya tragedi gitu untuk tidak hanya untuk sepak bola nasional tapi juga kemanusiaan secara keseluruhan. Tapi saya mungkin bisa sedikit apa ya tarik garis ke belakang gitu Pak, ketika Pak Hassani pertama kali mendengar tragedi tersebut terjadi, mungkin bisa digambarkan Pak atau bercerita sama saya reaksi Bapak saat itu. Saya sampai hari ini masih shock. Masih shock. Kebetulan saya dekat dengan Aremania. Ada beberapa turnamen saya buat, Piala Presiden 2015, Piala Jenderal Sudirman, itu selalu saya membuat ada kenangan dengan Aremania. Dan saya malah menyebut mereka one of the best supporter. Gitu. Nah, Singoedan. Ya, jadi punya emosional saya dengan Aremania gitu. Nah, kebetulan pas pertandingan itu saya nggak nonton, saya ketiduran. Pagi-pagi istri saya mengatakan ada kejadian di Kanjuruhan. Saya bilang hoak. Saya bilang hoak. Subuh nih, bangun subuh. Itu nggak ada cerita. Begitu saya buka mata, saya lihat handphone, ini benar. Sampai akhirnya saya kontak beberapa orang, ingin mencari bukti, benar. Itu saya nggak bisa ngomong gitu. Nggak bisa ngomong itu, aduh, gimana ya? Kenapa harus terjadi seperti itu? Kita mau nonton bola, mau cari hiburan. Saya jadi pengurus sepak bola itu juga mau bagian untuk menyenangin orang gitu. Tidak ada tujuan sampai seperti itu terjadi gitu. Tapi oke lah, itu sudah terjadi. Itu menjadi pelajaran sangat-sangat mahal. Mudah-mudahan ini nggak terulang lagi ke depan. Jangan sampai ya Pak ya. Jadi saya berpikir, ayolah kita belajar dari musibah ini. Untuk sepak bola Indonesia itu harus jauh lebih baik. Ini wake up call begitu ya Pak ya? Iya, tapi bukan saya mengambil, karena ini akibat ini kita harus berubah, bukan. Tapi jangan sampai sia-sia, saya sampai harus mengatakan, yang meninggal di kejadian Kanjuruhan itu buat saya itu pahlawan. Mereka pahlawan. Mereka datang ke stadion itu tujuannya untuk menonton hiburan, ingin senang-senang. Membela klub kesayangannya. Membela klub kesayangannya. Orang tuanya memberi izin anaknya berangkat nonton. Karena dia pikir tidak ada bahaya yang ada di lapangan sepak bola. Tapi orang tuanya menunggu anaknya nggak pulang-pulang. Tahu-tahu dapat berita yang tidak dia inginkan. Siapa yang nggak shock? Maka salah satu alasan saya, waktu tadi mengajukan KLB, istri saya mengatakan, udah kamu nggak usah lagi ada di sepak bola. Luka itu bahkan sampai ke Pak Hassani dan keluarga ya? Saya katakan, ya udah Pak, kalau saya mundur sendiri, seakan-akan saya seperti kayak pahlawan kesiangan. Karena saya meninggalkan bapak-bapak di sini. Kita satu tim. Yang begitu lama bekerja sama-sama ya? Maksud saya, senang, suka tidak suka kita bersama. Gitu. Maka saya mengusulkan kalau bisa KLB ini cepat terjadi, karena kita ingin mundur dari sepak bola. Karena kejadian ini. Karena dengan alasan kita masing-masing. Saya tadi shock saya. Keluarga saya udah menekan saya. Kamu nggak usah lagi ada di sepak bola. Kalau memang sepak bola melahirkan accident seperti ini. Gitu. Itu yang membuat kenapa saya waktu rapat itu saya agak berkeras. Ya akhirnya teman-teman juga rupanya punya alasan masing-masing yang saya berpikir nih pasti ada pro kontra. Ya, ternyata bulat kita 12-12-nya setuju KLB. Ada emosi yang sama berarti ya Pak? Ada emosi yang sama dengan different angle. Ya. Ada yang ditekan oleh klubnya, ada yang macam-macam lah. Itu yang tidak kita harapkan. Sampai saya katakan kepada ketua umum kita nggak usah kecewa. Karena di masa kepengurusan kita juga membuat prestasi.
timnas kita hari ini jauh, Ya, ada peringkat yang prestasinya baik. gitu. Bisa masuk ke Piala Asia segala macam. Itu harus kita akui. Tapi kita nggak pernah mengharap di kepengurusan kita kejadian Kanjuruhan ini. Dan itu terjadi. Jadi kita nggak perlu harus berkecil hati. Nah, orang mengatakan, mundur. Ya, ketum mengatakan dia nggak mau mundur karena itu tidak gentleman. Ya, cara mundur kami adalah membuat KLB. Jadi kalau dikatakan Kanjuruhan ini tidak membuat kami do something, wrong, salah. Sangat membekas. Ini do something dari teman-teman. Ya, KLB itu sebenarnya kami ingin mundur, tapi kalau kami mundur begitu saja, PSSI ini kosong. Ya, akan ada vacant of position ya di situ ya. Jadi kami Vacant of power. mengantar ini untuk pengurus baru. Ketika para anggota exco tersebut ya secara kompak atau secara sepakat memutuskan untuk mundur, tanggapan dari ketum sendiri seperti apa, Pak? Sama, karena ketum juga bagian dari rapat malam itu. Sama ya. Sama. Jadi makanya beliau mengatakan, ya udah, Saya juga ikut mundur. ikut mundur. Sama-sama kita mundur. Tadi seperti saya bilang sama istri saya mau mundur bareng-bareng. Saya nggak mau mundur sendiri. Iya. Tidak mau saya tinggalin kerja teman bareng-bareng. dalam kondisi. Karena kalau kondisinya bukan orang meninggal, karena mungkin ada sesuatu hal yang negatif, saya tidak sesuai, saya mundur. Tapi ini kan ada musibah. Iya. Nah, saya nggak mau tinggalkan teman-teman. Nah, bicara mengenai tragedi Kanjuruhan ini kan juga tadi ya selain melahirkan suatu luka berbentuk tragedi kemanusiaan 136 ya Pak ya, Ya. meninggal. Kemudian juga ini juga melahirkan semacam ada kondisi hukum seperti itu. Sekarang sudah ditetapkan 6 tersangka. Tapi kalau menurut Bapak apakah itu cukup? Saya nggak mau sentuh, itu bukan wilayah saya. Biarkan alat Prosedur negara, hukum. proses hukum berjalan. Siapapun yang dianggap mempunyai tanggung jawab dan bersalah, ya silakan diproses. Artinya tidak ada yang harus kita katakan tidak boleh kita katakan cukup. Yang sudah ditetapkan maka berjalan seperti itu, Yang seperti sudah aturannya. ditetapkan juga kan belum ada keputusan inkrah dari pengadilan. Betul, masih Jadi, tersangka kan? Masih tersangka, jadi belum ada keputusan. Nah kan, tapi saya nggak mau bahas itulah karena itu luas sekali dan bukan wilayah hukum. Saya nggak ngerti hukum umumnya gitu. Oke, tapi kalau gitu kita ganti sedikit atau geser sedikit topiknya Pak. Tadi kan reaksi Pak Hasani ketika mendengar tragedi tersebut terjadi. Setelah itu mungkin juga bisa diceritakan Pak, pasti WhatsApp group atau katakanlah forum dari PSSI sendiri juga ramai seperti itu ya. Hari itu dari PSSI sendiri ada langkah apa sih Pak kalau boleh tahu? Atau apa ya, rencana apa waktu itu? Waktu itu kalau saya nggak salah ketum itu apa di hari Langsung ke sama Malang. atau hari berikutnya terbang Iya. ke Malang. Dan ada beberapa esko juga terbang ke Malang. Di hari ketiga sedikit sudah agak reda, itu kita ada meeting secara virtual. Oke. Jadi kita follow hari ke hari setiap kejadian di Kanjuruhan itu kita Seperti ikutin. apa? Kita ikutin. Bapak juga sempat kontak dengan pihak Aremania ya? Saya tidak kontak karena kan nggak tahu saya mau kontak siapa. Kebetulan wakil ketua umum kita juga orang Aremania, jadi ya saya ngucapin orang yang saya kenal ikut berduka, sama di IG saya taruh turut berduka cita tentang musibah ini. Ya, yang komentarnya juga ramai ya Pak. Ya, jadi apa yang saya kenal semua yang ada di Arema saya coba saya kontak lah gitu. Kami di federasi ya masing-masing bekerja ke sana dengan tugas masing-masing lah. Tapi kita juga ada meeting bagaimana ini. Ada meeting 2 kali sebelum masuk ke emergency meeting itu. Membahas apa aja Pak? Ya, melihat situasi ini apa yang harus kita lakukan segala macam. Oke. Ya, tapi Assess situasi dulu ya. situasi kan, dan kita nggak bisa buat apa-apa kan. Mau kita buat apa? Ya akhirnya kan tim Komdis yang bekerja. Ya, akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Arema Malang, walaupun mereka jadi musibah, tapi mereka juga dianggap gagal gitu. Iya. Nah kalau yang ditersangkakan wilayahnya polisi kan. Gitu. Tapi Kalau juga- wilayahnya sepak bola, Arema Malang nggak boleh bermain 240 km dari Arema. itu pasti diprotes dong Pak.
Ya soal protes is another question, tapi artinya itu keputusan yang telah diambil oleh federasi melalui Komdis. Menentukan keputusan yang membuat orang banyak senang itu sulit ya Pak ya? Ya, it's good question. Nggak gampang. Tapi harus diambil seperti itu. Itu resiko kita dalam menjabat sebuah jabatan. Kadang-kadang ya kalau nggak mau ambil risiko itu ya jangan menjabat. Jangan menjabat. Aku selalu berpikiran sepak bola ini menjadi semacam kayak katalis atau pelarian gitu dari dunia nyata seperti itu. Ini bisa menjadi sebuah hobi atau kesenangan seperti itu. Tapi ya lagi-lagi karena ada tragedi ini, kita juga harus melihat ternyata sepak bola tidak hanya kesenangan itu saja, tidak hanya sebuah olahraga, tetapi juga menyentuh manusia seperti itu Pak ya. Mungkin kalau begitu untuk menutup segmen ini Pak Hasani, dari kacamata Anda, dari perspektif Anda, kita masih bisa sembuh Pak ke depannya? Kalau kita masih bisa sembuh, kuncinya apa Pak? Optimis itu harus ada. Seperti kata Ketua Presiden FIFA waktu berkunjung ke Indonesia, Gianni Infantino. Ya, dia mengatakan, ya tragedi ini sudah terjadi, sepak bola harus tetap jalan. Mungkin sedikit kalau menurut adat kita kasar ya, tapi menurut dia ya, something happen, tapi ya hidup kan harus tetap. Betul, that's just how life is. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Cuma tadi yang saya katakan di awal, kejadian ini harus ada pelajaran buat sepak bola kita. Gak boleh terjadi lagi. Tidak boleh terjadi lagi. Nah, bagaimana supaya ini nggak terjadi? Banyak yang harus kita pikirkan tadi. Kan tadi Fani juga katakan, apa Pak kira-kira konsep dari KLB? Ya di KLB nggak bisa dibuat apa-apa, tapi di pengurus baru nanti itu harus memikirkan misalnya, apakah sistem pengamanan yang sekarang sudah jalan masih cocok kita jalankan di kompetisi ke depan? Apakah standarisasi yang sebenarnya sudah dibuat oleh FIFA, single seat di stadion, harus kita mulai? Kan hari ini stadion kita kan nggak semua stadion single seat. Betul. Saya malah lebih dari situ. Tidak hanya single seat, tapi sudah dengan nomor. Interesting. Kalau ada nomor, itu akan membuat multi impact. Pendataan jalan. Pendataan. Misalnya Fani duduk di section J, blok apa, nomor row berapa. Fani itu kan punya KTP, punya apa. Jadi kalau something terjadi di daerah situ yang sifatnya kriminal, kita udah tahu. Oh, Hasani yang berbuat kriminal di situ. Investigasi ya. Investigasi jauh lebih gampang. Nah, hari ini itu tidak bisa. Nggak mudah. Itu satu. Kedua, karena sistem perizinan sebuah kompetisi itu masih memakai sistem perizinan keramaian yang sifatnya baru diajukan di saat mau main, itu juga mempengaruhi industrinya nggak jalan. Impact tidak industri nggak jalan. Stadion itu bukan milik klub, tapi milik Pemda yang disewa saat mau main. Kalau industri jalan, itu milik klub. Klub bisa membuat kontrak jangka panjang untuk kelola stadion tersebut, merawatnya sampai bisa dibuat tadi nomor, single seat, lalu ada istilahnya kalau di luar negeri itu control room untuk memantau penonton, karena teknologi sudah ada sekarang. Dengan dia shoot ke muka, dia udah tahu orang ini siapa dia segala macam. Jadi kita bisa memprotek orang jahat berada di identity detection seperti itu ya. Tapi kalau hari ini semua nggak bisa jalan karena tidak ada industri. Jadi sepak bola yang bukan industri seperti itu Indonesia ya Pak ya? Belum Baru jadi dikatakan industri. Secara industri di mulut doang. Jadi belum real industri. Real industri menurut saya kalau investasi sudah masuk. Investasi nggak akan pernah masuk. Kalau kepastian nggak ada. Nah, kepastian itu bisa terjadi kalau izin keramaian tadi dirubah menjadi izin industri. Izin keramaian diubah menjadi izin industri seperti itu. Baik, Pak Hasani, ini topik yang menarik. Saya ingin gali lebih lanjut, Pak. Tapi kayaknya akan lebih enak kalau misalnya digali di segmen berikut ya, Pak ya. Pemirsa, program One on One akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.